Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Jumpa lagi bersama kami, ada Kak Lia, ada Kak Mia, dan hari ini yang mengiringi gitar hari ini ada Kak Bagus ya. Dan hari ini kita akan memulai sekolah minggu kita. Adik-adik semuanya sudah siap? siap ya? Sudah siap Mbak Lia? Siap no, Sudah harus siap. Ya. Mas Bagus juga sudah siap? Sudah siap juga. Nah, hari ini kita akan memulai sekolah minggu, tapi jangan lupa adik-adik tadi sebelum kita melihat video, tadi sudah berdoa di rumah kan? Sudah berdoa terlebih dahulu. Kita akan memulai semuanya dengan lagu pertama yang semangat, yang ceria. Kita mau mendaki-daki gunung yang tinggi. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Wah, sudah semangat ya Mbak Lia hari ini ya? Sudah, Kak Mia. Wah, udah habis ndaki, habis naik gunung, terus kita terbang, terus kita tadi menyelam sampai laut, kita tadi juga mendayung-dayung perahu di sungai ya Mbak Lia. Wah, kita semangat hari ini melewati hari Minggu ini dengan sukacita. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini kakak mau tanya terlebih dahulu. Minggu lalu adik-adik mendengarkan firman Tuhan kan? Lewat video yang sudah disampaikan. Kira-kira adik-adik masih ingat videonya kemarin tentang apa ceritanya? Mbak Lia masih ingat? Apa ya kak? Oh masih dong. Oh iya Mbak Lia aja masih ingat. Kami kan juga masih ingat itu. Yang Musa kemarin itu. Nah, kita minggu-minggu ini masih belajar tentang Musa. Ya, jadi hari ini kita akan mempersiapkan diri kita. Enggak lama-lama lagi ya Mbak Lia? Enggak dong. Kita mau mendengarkan video ya Mbak Lia. Kita mau melihat video dari firman Tuhan hari ini yang disampaikan. Nah, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh duduk Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami mau mendengarkan firman-Mu. Firman yang akan diberitakan Tuhan. Kiranya Tuhan bukakan hati, pikiran kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan hari ini Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati kami, apa yang boleh kami dapatkan dari firman Tuhan hari ini bisa berbuah dari hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami mohon bimbingan-Mu. Haleluya, amin.
Nah, mari kita sama-sama mendengarkan dan melihat video berikut ini. Orang-orang Israel yang datang ke Mesir beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Musa, Musa, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Pergilah, aku akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun. Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya. Siapakah Tuhan itu? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil, dengan memegang di tanganmu tongkat. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil, sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi. Jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan menulahi seluruh daerahmu dengan katak. Katak-katak itu akan naik memanjati engkau, memanjati rakyatmu dan segala pegawaimu. Berdoalah kepada Tuhan, supaya dijauhkannya katak-katak itu daripada aku dan daripada rakyatku. Maka aku akan membiarkan bangsa itu pergi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa telah terasa kelegaan, ia tetap berkeras hati dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya.
Harun mengulurkan tangannya dengan tongkatnya dan memukulkannya ke debu tanah. Segala debu tanah menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. Demikianlah nyamuk-nyamuk itu hinggap pada manusia dan pada binatang. Lalu berkatalah para ahli itu kepada Firaun, Inilah tangan Allah. tetapi hati Firaun berkeras, dan ia tidak mau mendengarkan mereka. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau tidak membiarkan umatku itu pergi, maka aku akan melepaskan pikat terhadap engkau. Maka datanglah banyak-banyak pikat ke dalam istana Firaun dan ke seluruh tanah Mesir. Lalu kata Firaun, Baik, aku akan membiarkan kamu pergi. pikat itu dijauhkannya dari Firaun. Seekor pun tidak ada yang tinggal. Tetapi sekali ini pun Firaun tetap berkeras hati. Ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Beginilah firman Tuhan. Jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang akan kena tulah Tuhan, kena penyakit sampar yang dahsyat. Keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah barah yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga ia tidak mendengarkan mereka. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es, dan api pun menyambar ke bumi, dari manusia sampai binatang. Timpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Di seluruh tanah Mesir, hanya tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun berkata kepada mereka, Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan telah berhenti, berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke atas tanah Mesir, dan Tuhan mendatangkan angin timur melintasi negeri itu, membawa belalang. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir, memakan habis segala tumbuh-tumbuhan di tanah dan segala buah-buahan pada pohon-pohon sangat banyak. Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Ampunilah kiranya dosaku untuk sekali ini saja. Lalu keluarlah Musa meninggalkan Firaun dan berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan membuat angin bertiup dari jurusan sebaliknya, yakni angin barat yang sangat kencang, yang membawa belalang itu dan melemparkannya ke dalam laut teberau. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak mau membiarkan orang Israel pergi. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit, dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya. Pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Berkatalah Musa, Beginilah firman Tuhan.
pada waktu tengah malam, aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Juga segala anak sulung hewan. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan beserta segala anak sulung hewan. Dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Kira-kira 600.000 orang laki-laki, banyak ternak kambing domba dan lembu sapi. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Dan tepat pada hari itu juga, Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Ya, adik-adik, tadi kita sudah melihat video tentang cerita Musa ya, tentang 10 tulah. Nah, orang-orang Israel bisa selamat dan bebas dari tanah Mesir karena mereka taat mendengar dan melakukan firman dan perintah Tuhan, Kak Mia. Nah, dulu waktu Paskah orang Israel, kalau hari Paskah biasanya dia menyembelih korban anak domba atau kambing, lalu darahnya dioleskan di pintu supaya mereka diselamatkan. Kalau lupa biasanya, kalau lupa terjadi mereka akan meninggal seperti itu. Atau ketika mereka tidak mendengarkan perintah Tuhan dan tidak melakukan perintah Tuhan melalui Musa ya. Jadi Tuhan memerintahkan melalui Musa memerintahkan pada bangsa Israel, tapi kalau mereka tidak melakukannya, nah itu keluarga mereka akan celaka. Tetapi sekarang kita sudah bebas karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, adik-adik, hari ini kita diajarkan bahwa kita harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukan. Harus dua itu ya, mendengar dan melakukan firman Tuhan agar kita bersukacita dan bergembira. Karena Allah selalu menyertai kita dan menyelamatkan kita. Gitu Kak Mia. Wow, bagus sekali Mbak Lia. Ya. Jadi dari firman Tuhan kali ini kita jadi tidak usah
apa ya Mbak Lia, mengikuti seperti yang di firman, seperti mengoleskan darah sembelian dari domba, anak domba itu nggak perlu lagi ya Nggak Mbak perlu Lia? lagi, karena Oh. tadi kita sudah ditebus ya oleh Tuhan Yesus Jadi di nggak kayu perlu salib. melakukan itu lagi Ya, adik-adik. heeh. Cukup percaya ya. Percaya dan melakukan perintah Perintah Tuhan. Tuhan. Wow, bagus sekali ya Mbak Lia. Mm-mm. Karena tadi orang-orang Israel sudah bebas dari tanah Mesir. Nah, sekarang Bebas. kita juga sudah bebas ya Mbak Lia, Ya, karena kita sudah bebas. kita sudah ditebus Ya. oleh Tuhan Yesus waktu dulu Tuhan Yesus mati di Kayu kayu salib. salib. Orang Israel bebas, kita juga bebas. Kita Iya. sama-sama merayakan ya hari ini. Kita mau nyanyi satu lagu. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya dan Allah. Dan saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Kita ulang dari awal ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas, bebas, bebas. Haleluya. Wah, kita sudah bebas ya. Iya, kita sudah Wah, bebas ya. Kita mau teriak sama-sama bebas ya Kak Lia ya. Sekarang- Bareng-bareng oh ya. iya. 1, 2, 3. Bebas. Nah, tadi ceritanya tentang bangsa Israel sudah bebas, kita juga sudah Sudah bebas. bebas. Kita mau berdoa. Oh iya, Ya, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa semoga firman Tuhan hari ini bisa kita terima masing-masing, baik dari kakak sendiri yang menyampaikan, juga baik dari adik-adik yang mendengarkan di rumah. Mari semua kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga yang mulia, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah membebaskan kami melalui darah Yesus Kristus di kayu salib. Sekarang kami sudah bebas dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami sudah selesai untuk sekolah minggu hari ini. Tuhan memberkati adik-adik yang ada di rumah, kedua orang tua kami, dan saudara-saudara kami semua dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan jagai dan Tuhan sertai. Kami berdoa bagi yang adik-adik yang saat ini sedang sakit maupun dalam keadaan kehilangan pengharapan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, untuk persembahan, adik-adik nanti bisa sisihkan, dimasukkan di dalam amplop, disimpan, atau bisa diberikan ke ayah, ibu, atau eyang untuk dititipkan ke guru-guru sekolah minggu. Seperti itu ya pengumumannya. Jadi tetap jaga kesehatan, nggak usah perlu main-main keluar kalau memang tidak butuh. Dan Mbak Mia sempat dengar nih Mbak Lia, katanya ada yang sudah males online Mbak Lia. Nah, kenapa ya? Mungkin Bosan? mungkin ya. iya. Nah, saran kita apa ya Kak Lia untuk adik-adik di rumah agar tidak bosan sekolah online Mbak Lia? Tetap semangat ya. Oh iya. Tetap semangat ya, Tetap walaupun keadaan semangat. seperti ini tetap harus semangat Iya, ya. tetap Karena semangat. ya hanya kita belum bisa bertemu. Jadi kalau bertemu pun juga kita juga harus hati-hati. juga Iya. ya, Kak, ya. Jadi tetap gak apa-apa lah online, tetap harus semangat. Yang bekerja Sambil berdoa ya. juga online ya Mbak Supaya Lia. cepat selesai bisa bertemu lagi dengan teman-teman. Betul, karena kita sekolah menuntut ilmu, kakak-kakak juga kerja, semuanya online, tapi kita semua melakukannya dengan semangat ya Iya. Mbak Lia. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Manusia. Oke, melakukan yang terbaik. Salam dari kakak-kakak, dari Kak Bagus, dari Kak Mia, Kalian dan sampai jumpa di hari Minggu Tuhan. depan. Dan Tuhan Yesus Yesus memberkati. memberkati.
berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan.